Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan panduan lanjutan modul penugasan penelitian sosial berbasis pemecahan masalah. Jadi kemarin sudah menulis dasolen judul ya, judul, terus dasolen dasain, terus rumusan masalah, terus tujuan penelitian. Nah, itu bab satu berarti kalian sudah selesai melakukan penulisan bab satu penelitian kalian. Selanjutnya adalah kita masuk bab 2. Bab 2 bagian pertama itu adalah bab 2 itu judul babnya adalah tinjauan pustaka. Bagian yang pertama adalah penelitian terdahulu. Jadi penelitian yang akan kita lakukan itu sudah pasti sudah banyak yang melakukannya sebelumnya gitu ya. Nah, prinsip dasar penelitian ini tentu literasi ya. Prinsip dasar segala cabang ilmu itu literasi, termasuk sosiologi, apalagi sosiologi begitu ya. Dasar ilmunya adalah literasi. Maka untuk melakukan penelitian pun kita perlu literatur dulu, perlu membaca sesuatu riset terdahulu yang berkaitan dengan riset kita. Maka di bab 2 bagian pertama adalah penelitian terdahulu untuk mengetahui penelitian yang membahas tema serupa seperti apa yang kita teliti itu sudah pernah dilakukan di mana saja dan bagaimana dilakukannya. Sehingga kita bisa menawarkan novelty bahasanya ya, atau kebaruan dalam penelitian kita. Nah, sekarang saya akan memandu bagaimana cara mengisi modul bab 2 tinjauan pustaka di bagian penelitian terdahulu. Jadi seperti tugas yang pertama sebelum kalian membuat judul, kalian perlu melakukan review atas jurnal. Jadi silakan buka Google Scholar, lalu ketik judul penelitian yang mirip seperti judul penelitian yang kalian buat gitu ya. Jadi kalau penelitiannya adalah kemiskinan, silakan ketik aja kata kunci di Google Scholar kemiskinan gitu ya. Nah, setelah ketemu satu penelitian di Google Scholar itu, kalian klik terus kalian review dengan mengisi tabel berikut. Ditulis judulnya ya, misalnya ini saya beri contoh jurnal saya ya. Solidaritas Komunitas Sholawat Seher Mania Labang gitu ya. Jadi judul penelitiannya ini, judul artikel jurnalnya ini. Ya, terus buka kurung penulis. Penulisnya siapa? Di sini penulisnya saya ya, berarti ya Novalul Yaulumuddin, terus garis miring tahun. Tahun berapa dia terbit? Di jurnalnya itu ada. Pasti ada. Kalau nggak ada cari. Kalau nggak ada juga sudah dicari, berarti ganti jurnal gitu ya. Ganti artikel yang lain. Terus metodenya apa ya seperti kemarin ya, cuma sekarang dipindah ke format tabel di modulnya dan disesuaikan dengan judul penelitian kalian di atas. Terus teorinya apa, terus hasilnya apa. Di sini misalnya penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi pandemi justru menghasilkan solidaritas yang semakin kuat di kalangan komunitas sholawat Sehermania Labang gitu ya. Singkat saja gitu ya, tidak perlu hasilnya ditulis semua tapi intinya saja. Nah, silakan kalian baca, boleh dibaca utuh atau dibaca abstraknya saja atau dibaca kesimpulannya saja. Yang penting 4 tabel ini terisi. Dan saya harap 2 artikel jurnal ya untuk riset kalian. Sebenarnya kalau riset beneran tidak cukup 2 ya, biasanya 10 atau 15. Tapi karena ini belajar ya, paling tidak kalian punya gambaran, jadi kalian cari 2 saja gitu ya. Nah, setelah ini kan kalian mengisi dalam bentuk paragrafnya gitu ya. Jadi apa yang sudah kalian isi di atas itu dikemas dalam bentuk paragraf, diubah kalimatnya kan di atas bentuk tabel ya, diubah kalimatnya menjadi bentuk paragraf. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian belajar bagaimana mengemas sesuatu yang sebelumnya dalam bentuk tabel dinarasikan dalam bentuk paragraf. Karena penelitian sosial itu semua informasinya dituangkan dalam bentuk kalimat paragraf ya, bukan hanya tabel-tabel saja. Jadi tabelnya dijelaskan dengan kalimat paragraf. Seperti ini misalnya ya. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Novalul Yaulumuddin. Ini informasinya kan sudah kalian tulis di atas ya. Pada tahun 2021 judul penelitiannya adalah ya ditulis gitu ya. Judul penelitiannya apa solidaritas sosial katanya. Terus titik. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan teori solidaritas sosial titik. Jadi nggak perlu dijelasin lagi kualitatif itu apa, solidaritas sosial itu apa gitu. Jadi disebutkan saja, tapi dikemas dalam bentuk paragraf gitu ya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dituliskan lagi apa yang sudah kalian tuliskan
di atas. Nah, terus di paragraf keduanya, penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh siapa? Silakan kalian isi, kalian cari gitu ya. Itu saja ya. Jadi saya harap bisa dikerjakan, terus diisi linknya, terus diupload ya, difoto ya, difoto terus diupload di linknya. Kemarin untuk perumusan masalah dan tujuan penelitian ya saya rasa sudah cukup baik gitu meskipun sepertinya tidak semuanya mengerjakan ya. Nah, saya harap bisa mengerjakan bukan untuk nilai saja tapi untuk pengetahuan kalian gitu ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.